Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini tema kita adalah Yahweh mengundang umatnya. Dalam bahasa Indonesianya, Tuhan mengundang umatnya datang kepadanya. Saya baca kepada kita sekali lagi ayat 7. Berdirilah di hadapan Tuhan Yahweh, karena hari Yahweh sudah dekat. Sebab Yahweh telah menyediakan suatu kurban, Dia telah menguduskan orang-orang yang diundangnya. Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan begini. Hasmifnei Adonai Yahweh Karaf Yom Yahweh Ki Hekiyun Yahweh Zefaf Hikedios Keru Ayu. Nah, pertanyaannya kepada kita, apa sebabnya Yahweh mengundang umatnya? Apa yang menyebabkan Tuhan mengundang umatnya? Atau apa yang membuat kita diundang oleh Tuhan? Diundang kemana? Diundang dalam kerajaannya. Diundang dalam baitnya. Diundang dalam rumahnya. Diundang datang menghadapnya. Kalau raja sudah mengundang umatnya, berarti ada sesuatu yang terjadi. Kalau presiden mengundang para menterinya dan para pejabat tinggi yang lainnya, maka ada sesuatu yang terjadi. Ada dua hal yang terjadi. Pertama, ada mara bahaya, ada kesusahan, ada penderitaan, ada malapetakan, atau ada sesuatu yang menakutkan yang akan terjadi. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan, yang menggemaskan, yang membuat kecemasan. Atau yang kedua, kalau presiden mengundang, raja mengundang, apalagi Tuhan mengundang, berarti yang kedua yang terjadi adalah ada kebahagiaan. Ada pesta anak domba. Ada pesta pernikahan. Itu yang terjadi. Nah, jemaah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sebab-sebab Yahweh mengundang umatnya? Yang pertama, saya baca kembali ayat ini kepada kita. Firman Yahweh datang kepada Jefanya, anak Kusi, anak Gedalia, anak Amaria, anak Hizkia, pada masa pemerintah Yosia, anak Amon, Raja Yehuda. Jadi, terjadi ini, ya, firman Yahweh ini datang kepada Jefanya pada saat Yosia memerintah pada saat itu. Dan itu sudah terjadi beberapa ratus tahun sebelum kelahiran, sebelum hari datangnya Mesias atau Adonai Yeshua HaMashiach ke dunia sebagai manusia yang menyelamatkan. Aku akan melenyapkan segala sesuatu dari atas muka bumi, firman Yahweh. Ayat 17 dikatakan, aku akan mendatangkan kesukaran atas manusia sehingga mereka akan berjalan seperti orang buta, karena mereka telah berdosa kepada Yahweh, dan darah mereka akan tercurah seperti debu, dan isi perut mereka akan seperti kotoran. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Adonai Yeshua HaMashiach, sebab pertama kenapa Yahweh mengundang kita, karena ada dosa yang dilakukan oleh umat manusia di bumi. Dia mengundang kita. Dia memberitahukan kepada kita bahwa ini, lihat umatku, lihatlah orang-orang yang ada di muka bumi ini melakukan segala dosa, melakukan segala kejahatan. Mereka sangat menikmati hidup di dalam dosa. Dan itu yang terjadi
zaman sekarang. Mereka menikmati hidup di dalam dosa. Maka dia mengundang, memberitahukan kepada orang-orang yang masih mau mendengarkan. Dan ini kekejian di hadapan Yahweh. Ayat 3 dia kata, aku akan melenyapkan manusia dan binatang. Aku akan melenyapkan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan membuat orang-orang fasik tersandung jatuh. Dan aku akan mencabut umat manusia dari atas bumi. Firman Yahweh. Dia cabut umat manusia. Ayat 4. Aku akan mengulurkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan memusnahkan dari tempat ini sisa-sisa Baal, nama para penyembah berhala bersama dengan para imam. Ayat 5 dikatakan dan 6. Dan orang-orang yang sujud menyembah di atas soto kepada bala tentara langit, dan juga orang-orang yang sujud menyembah dan bersumpah setia kepada Yahweh, tetapi selain itu mereka juga bersumpah kepada Milkom. Ini bahaya. Ini yang paling bahaya. Ayat 5 ini. Dan orang-orang yang berbalik dari mengikuti Yahweh, yang tidak mencari Yahweh dan tidak meminta petunjuk kepadanya. Nah, jadi ada 7 kelompok yang akan dimusnahkan oleh Yahweh. Pada zaman ini, pada zaman akan terjadi hari Yahweh itu. Yang pertama, ayat 3 sampai 6. Melenyapkan binatang, itu yang pertama. Dilenyapkannya binatang. Binatang apa? Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Juga hewan-hewan yang ada di seluruh muka bumi. Dilenyapkannya. Yang kedua, membuat orang-orang fasik tersandung jatuh. Dilenyapkan. Orang fasik ini adalah orang yang tahu Tuhan itu ada. Tahu bahwa alam semesta ini, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Bahkan mereka tahu bahwa mereka sendiri diciptakan oleh Tuhan. Tetapi mereka menolak Tuhan. Mereka bilang, kenapa Tuhan harus menciptakan itu? Kenapa Tuhan menciptakan? Salahnya Tuhan dong. Kenapa menciptakan alam semesta? Kenapa ciptakan manusia? Sehingga gara-gara Tuhan lah, maka alam semesta ini menjadi rusak. Gara-gara Tuhan lah, manusia ini menjadi jahat. Jadi ini yang disebut dengan orang fasik. Tahu itu dosa, tapi dia tetap lakukan. Tahu itu tetap jahat, tapi dia tetap lakukan. Dia senang terhadap melakukan yang jahat. Bahkan semakin ditegur, semakin dia lakukan hal yang enggak benar. Itu yang disebut dengan orang fasik. Beda dengan orang yang ateis. Orang ateis tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Walaupun mereka enggak percaya adanya Tuhan. Tapi mereka berjalan sesuai dengan diri mereka sendiri. Yang ketiga, mencabut umat manusia dari atas bumi, firman Yahweh. Jadi dia cabut manusia dari muka bumi. Ini ajaran, ya, sekaligus menentang ajaran saksi Yehova. Membatalkan ajaran saksi Yehova. Menggalakkan ajaran saksi Yehova. Menghancurkan ajaran saksi Yehova. Kenapa? Karena firman Yahweh katakan, dia akan mencabut umat manusia dari atas muka bumi. Ini. Saksi Yehova berkata bahwa Yahweh itu tidak akan merusak bumi ini, tidak akan mencabut umat manusia di bumi ini, tetap ada di bumi ini, hanya nanti bumi ini akan menjadi damai. Tidak. Tapi firman Yahweh katakan bahwa Yahweh akan mencabut umat manusia dari muka bumi. Berarti kalau dia cabut di muka bumi ini, ditempatkan di mana? Ada janjinya di dalam perjanjian baru, dibawa ke dalam bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Ada diciptakan Yerusalem baru, bumi baru. Itu tempat orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita setia kepadanya, termasuk kita masuk di dalamnya. Ada amin. Haleluya. Yang keempat, dia mengulurkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap seluruh penduduk Yerusalem. Kenapa dia mengulurkan? Kalau biasanya dalam perjanjian lama, kalau Tuhan telah mengulurkan tangannya, Tuhan itu api yang menghanguskan.
maka berarti ada sesuatu di situ. Dia ulurkan tangannya untuk menghukum Yehuda yang menolak Tuhan itu. Dia menghukum Yerusalem yang menolak penyembahan kepada Yahweh. Dia ulurkan tangannya. Yang kelima, memusnahkan para penyembah berhala bersama dengan para imamnya. Jadi ada orang-orang yang menyembah berhala. Sekarang ini enjoy, dia merasa enak. Dia merasa nggak apa-apa kok menyembah berhala. Mereka akan dilenyapkan, dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi jangan enak-enak. Jangan dipikir orang yang menyembah berhala itu kok enak ya hidupnya. Kok semua kelihatannya lancar-lancar. Apa yang dia minta, apa yang dia lakukan semua jalan dengan baik. Karena dia menyembah berhala. Tapi itu akan dimusnahkan pada waktunya. Yang keenam, menghukum sujud. Ya, menghukum yang sujud. Menghukum orang-orang yang sujud menyembah di atas soto kepada bala tentara langit. Jadi ada orang-orang yang menghadap matahari, menghadap bulan, menghadap langit. Di atas soto rumah mereka pergi lalu menyembah. Menyembah kepada berhala. Menyembah kepada tentara langit. Artinya dikatakan bahwa musuh kita bukan darah dan daging tetapi kuasa-kuasa yang meritangi, yang berkuasa di atas langit, yang melayang-layang di atas bumi, yaitu kuasa-kuasa gelap. Mereka menyembah kepada kuasa gelap. Mereka pikir bahwa itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Padahal sesungguhnya itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi itu adalah hanya kuasa yang berkuasa di atas langit ini. Itu pun akan dimusnahkan. Dan yang lebih parah lagi adalah, ya, makanya hati-hati. Hidup kita kekristenan, hidup penyembahan kita kepada Tuhan, hidup kita hidup yang kudus di dalam Tuhan, hati-hati. Hati-hati, yaitu yang dimusnahkanlah menghukum umat manusia yang mendua hati. Siapakah itu yang mendua hati? Yaitu orang-orang yang sujud menyembah dan bersumpah setia kepada Yahweh. Nah ini dia. Orang-orang yang sujud menyembah dan bersumpah setia kepada Yahweh, ini akan dihukum. Loh, kenapa dihukum? Karena ada kalimat berikutnya. Tetapi selain itu mereka juga bersumpah kepada Milkom. Milkom ini berhala. Jadi ada orang-orang menyembah kepada Yahweh, kepada Tuhan, tetapi juga menyembah kepada berhala. Jadi mendua hati. Mendua hati. Kepada Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, juga kepada berhala. Mereka mendua hati. Itu makanya Tuhan Yesus Kristus, Adonai Yeshua HaMashiach, ya, tidak boleh menyembah kepada Baal, ya, kepada Mamon atau kepada Tuhan. Nggak boleh mendua, nggak boleh menyembah Tuhan sekaligus menyembah Baal, sekaligus menyembah Mamon. Nggak bisa. Kalau Tuhan ya Tuhan. Kalau mau Mamon ya Mamon, silakan. Kalau mengandalkan diri ya silakan, nggak apa-apa. Tuhan nggak melarang kok. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri dalam hidup ini, Tuhan itu tidak melarang kita. Tuhan itu tidak rugi apa-apa. Tapi yang rugi adalah kita. Tuhan itu tidak pernah melarang kita untuk melakukan itu. Tapi akibatnya nanti, ketika kita menjauhkan diri daripada Dia, maka jangan salahkan Tuhan ketika menerima hukuman. Karena barang siapa yang setia dan taat kepadanya, yang dia terima adalah upah atas segala kesetiaan dan ketekunannya, Bapak Ibu. Saya baca ayat ini sekali lagi. Orang-orang yang sujud menyembah dan bersumpah setia kepada Yahweh, tetapi selain itu mereka juga bersumpah kepada Milkom. Ini Milkom ini adalah nama, salah satu nama berhala yang disembah di Babel. Ayat 6, menghukum dan orang-orang yang berbalik dari mengikuti Yahweh, yang tidak mencari Yahweh dan tidak meminta petunjuk kepadanya.
itu akan dihukum. Maka oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik jemaat yang bertemu secara fisik pada saat ini, maupun jemaat dan saudara-saudara yang ada di live, mari kita bulatan hidup kita untuk menyembah kepada Tuhan yang bernama Yahweh itu, yang telah menjadi manusia di dalam nama Yesus Kristus, di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Dia telah memimpin kita. Dia naik ke sorga, tetapi rohnya, Ruach HaKodes, diturunkannya untuk mendampingi kita. Itu. Yang kedua, kenapa kita diundang oleh Yahweh? Karena ada hari Yahweh sudah dekat. Ada hari Yahweh sudah dekat. Yang berikutnya, dikatakan di sini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Yahweh, karena hari Yahweh sudah dekat. Sebab Yahweh telah menyediakan suatu kurban. Dia menguduskan orang-orang yang diundangnya. Nih, di atas itu ya. Dia mengundang. Dia mengundang untuk hadir di hadiratnya. Dalam bahasa aslinya ini saya baca kepada kita, Hasmifnei Adonai Yahweh Karov Yom Yahweh Ki Hekiyun Yahweh Zebaf Hikedios Keruayu. Keruayu itu dari kata kara. Dari kata kara, memanggil, berseru. Dia memanggil kita, berseru. Nah, keruayu artinya mengundang untuk datang. Wajib, ketika dia undang kita, harus datang. Yang tidak datang, itulah yang melawan Yahweh. Itulah yang melawan. Jadi sekali lagi, Hasmifnei Adonai Yahweh Karov Yom Yahweh Ki Hekiyun Yahweh Zebaf Hikedios Keruayu. Keruayu ya, dari keru, dari kara. Keruayu itu adalah mengundang semua. Mengundang semua, tidak terbatas. Siapa saja boleh datang. Tapi yang enggak datang nanti itu bukan miliknya. Semua yang datang kepadanya itu adalah miliknya. Yang tidak datang berarti musuhnya. Maka itu orang yang tidak datang dilawannya. Makanya jangan ada jemaat berpikir, oh biarin aja, saya nggak mau datang ke gereja, biarin aja kapok pendeta itu. Biar kapok dia biar dia tahu bahwa sekarang saya nggak datang ke gereja, biar pendeta merasa tahu diri, malu. Saudara, saya mau mengatakan saudara, saya ulang, saya mungkin tahun 2021 lebih keras lagi. Jemaah mau datang nggak datang, mendengarkan firman Tuhan nggak mendengar firman Tuhan, tetap firman Tuhan akan diberitakan. Amin. Yang mendengarkan diberkati, diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita. Yang menolak, jangan salahkan Tuhan. Yang menolak, yang tidak mau mendengarkan, yang keras-keras, jangan salahkan pendeta. Kenapa? Sekarang bukan lagi makanan susu, makanan bayi yang diberikan kepada kita. Paulus dan Petrus katakan, sekarang kamu tidak boleh berikan lagi makanan bayi yang yang manis-manis terus, yang enak-enak terus, yang disuapi terus, gak bisa lagi. Sekarang kamu harus makanan-makanan yang keras supaya kamu dewasa. Jadi orang-orang yang menolak-nolak, orang yang suka ngambek-ngambek, suka perhatian, cari perhatian, tidak dapat perhatian. Tidak dapat perhatian dan tidak dapat apa-apa. Yang ada nanti gondok hati terus-menerus. Hatinya gondok terus. Padahal nggak tahu apa-apa juga. Apa juga yang dipersoalkan, apa yang juga dipermasalahkan, nggak tahu juga apa yang dipersoalkan. Mengapa ngambek sama Tuhan?
Ngapa menolak Tuhan? Itu saudara-saudara. Ada di sini tadi ayat mengatakan, orang-orang yang dihukum itu adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tidak berbuat jahat, juga tidak berbuat baik. Jadi biasa-biasa aja hidupnya, akan dimusnahkan. Itu kata firman Tuhan tadi. Sama seperti orang-orang yang mengatakan corona itu tidak ada, biasa, itu rekayasa pemerintah. Itu orang-orang yang gak beriman lah yang mengatakan corona ada. Saudara-saudara, buktinya banyak pendeta yang kena, banyak majelis yang kena corona, banyak dokter yang kena corona, banyak aparat keamanan yang kena corona, banyak orang-orang biasa yang kena corona, banyak. Dunia semuanya kena. Jadi kalau menyepelekan, sekarang Tuhan membiarkan, biarin aja. Ketika gilirannya tiba, jangan menyesal. Saya mau tunduk dan taat kepada aturan prokes dari pemerintah. Jadi saya teruskan semua nasihat pemerintah kepada jemaat. Itu bukan maunya saya. Jangan ada yang protes. Kalau mau protes silakan pergi sana, protes pemerintah. Sekali lagi saya mengatakan, kita tidak boleh cuma makan makanan yang lembe-lembe saja. Yang enak-enak, yang disanjung-sanjung, yang semuanya harus didengarkan. Kadang-kadang manusia zaman sekarang aneh. Udah didengarkan salah, nggak didengarkan salah. Diikuti maunya salah, nggak diikuti maunya salah juga. Ya udah sekalian, maunya kamu apa? Lawan sana Tuhan. Ya kan? Saya mah hamba Tuhan yang tidak peduli dengan apapun. Saya mau beritakan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Karena saya nggak mau mati. Saya nggak mau Tuhan panggil tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena Tuhan, kalau saya memberitakan firman Tuhan lalu Tuhan panggil saya, itu adalah kebahagiaan kekal. Ada amin? Itu. Jadi hidup kita, saya selalu katakan kepada kita semua, jemaah yang dikasih oleh Tuhan Yesus, udahlah, uji diri kita. Saya uji diri saya juga kok. Saya uji diri saya, setahun lalu saya koreksi semua, saya tarik semua. Semua hal yang kayak permen karet yang menempel di pakaian, yang menempel di hati, saya buang. Saya kikis semuanya. Saya koreksi, saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya bukan manusia yang super, bukan. Saya juga adalah manusia yang biasa saja. Manusia biasa yang sama. Cuma beda kita, saya berdiri di sini memberitakan firman kepada saudara-saudara. Tapi saya bersyukur ya. Ada banyak, ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta kok beda di ini nih, di YouTube. Kemudian di WA. Pak Pendeta kok khotbahnya pada waktu itu kok kayaknya layu-layu, khotbahnya kok biasa-biasa. Saya bilang, biasa bagaimana Pak? Nggak sekeras sebelumnya. Kayaknya kurang menggigit. Oh jadi maunya gimana? Wow lebih ini lagi Pak. Oh begitu ya. Nah, semakin kita ini semakin banyak yang mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, semakin banyak orang yang diberkati. Amin. Itu. Kalau ada jemaah yang tersinggung dengan khotbah saya ini, saya bersyukur, puji Tuhan. Berarti firman Tuhan sampai. Amin. Kalau ada majelis tersinggung, ini pendeta kita ini menyinggung kita terus-menerus. Memang tugas saya harus menyinggung. Memang tugas saya harus menyinggung. Kalau nggak menyinggung, kalau nggak mengajari, saya berdosa di hadapan Tuhan. Gimana sih pendeta ini kok nggak lembut-lembut? Loh, memang tugas saya harus keras. Ya kalau nggak mau saya yang keras, saya cari pendeta yang lembek. Yang bisa ditekuk-tekuk. Memang saya dipanggil untuk itu. Jadi, itu gimana lagi dong? Nggak bisa saya merubah. Itu karakter yang melekat di dalam diriku sebagai hamba Tuhan. Ini Jefanya aja dikatakan, coba bayangkan ini. Diundang di dalam hadirat Tuhan. Aku melenyapkan semua orang-orang yang berbuat jahat. Aku melenyapkan semua orang-orang yang menyembah kepada Yahweh, sekaligus menyembah juga kepada berhala. Aku melenyapkan orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tidak menghukum, juga dia juga tidak melakukannya baik. Aku melenyapkan manusia yang mengatakan Tuhan tidak baik, juga yang mengatakan Tuhan itu tidak jahat. Berarti mereka menganggap Tuhan itu
biasa-biasa. Dilenyapkannya. Makanya hidup kita nggak boleh biasa-biasa. Saya katakan dari awal tadi apa? Tahun 2021 kita nggak boleh hanya mencari makanan yang manis-manis, makanan yang lembe-lembe. Carilah makanan yang keras, yang memberikan hidup kita semangat, yang memberikan hidup kita tersayak-sayak. Tadi ada jemaat bilang sama saya pagi-pagi, wah, belum apa-apalah Pak Pendeta kita kalau kami dulu diusir. Ya kan? Diusir. Habis diusir dicari juga. Habis dicari didudukan. Dan kami bisa seperti ini sekarang Pak Pendeta. Ya karena itu kami bersyukur. Walaupun pada hari itu ya kurang bisa menerima hati. Ya memang namanya juga kita manusia biasa kok. Tapi mereka juga sampaikan ke saya. Ya puji Tuhan Pak Pendeta, kami juga menyadari bahwa itu bukan Pak Pendeta buat-buat, bukan mencari-cari, bukan karena kebencian. Maka hidup kita harus menjadi hidup yang dikatakan Hasmif nei Adonai Yahweh Karof Yom Yahweh Kihekiyenun Yahweh Zebaoth Hikedios Ker. Harus menjadi jemaat yang diundang oleh Tuhan masuk di dalam hadiratnya. Harus menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan untuk menerima undangan itu. Tahun 2021 kita nggak tahu ke depan Bapak Ibu. Habis kita ibadah ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu sama sekali. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 menit setelah selesai kita ibadah. Tapi Tuhan tahu, saya bilang minggu lalu dalam ibadah akhir tahun. Tuhan tahu hidup sebelum dan Tuhan tahu hidup sesudah. Maka oleh karena Tuhan tahu hidup sebelumnya dan hidup sesudah, hidup yang sekarang kita ada sekarang, maka kita serahkan hidup kita kepada Dia supaya hidup kita yang dulu tidak benar diperbaiki sekarang, supaya hidup kita ke depan, agar hidup kita dalam perjalanan ini semakin damai sejahtera, berkat demi berkat kelimpahan akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Jadi kita perbaiki hidup kita lewat firman Tuhan, karena Tuhan telah mengundang kita di dalam hadiratnya. Maka yang berhubungan dengan Keru Ayu ini, ya, kara dari panggilan ini, memanggil ini, Yesus mengatakan, Tuhan Yesus memanggil kita. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Ini yang dimasukkan. Dia panggil kita. Yesus memanggil kita yang punya beban. Kita ini kan punya beban. Kenapa kita punya beban? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi 1 menit ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Apalagi sebulan, apalagi setahun. Kita sudah melewati tahun 2020 dengan segala macam kekhawatiran, segala macam ketakutan, segala macam kewaspadaan, segala macam. Lalu kita sudah menginjak tahun 2021. Saya mau mengatakan, kalau tahun 2020 kita bisa lewati, pasti juga tahun 2021 ini bisa kita lewati. Amin. Pasti Dia akan menyertai kita. Pasti akan menolong kita. Pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Apa yang kita harapkan? Kita di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah kesusahan itu. 3 minggu lalu saya bersaksi di tengah-tengah jemaat di sini. Dan kemarin itu diteguhkan lagi oleh salah seorang kepala sekolah di SMA Calvin Jakarta. Diteguhkan lagi. Ya Pak Pendeta, pokoknya cepat-cepatlah anaknya masuk. Teman-teman pendeta yang lain mengatakan itu luar biasa Pak Apollo. Itu luar biasa. Saya bilang sama Ruben, jangan kau sombong. Terima itu, jangan sombong. Kenapa? Ingat loh, ketika kamu masuk di sana tinggalkan pelayanan. Maka oleh karena itu jangan kau lupa dengan pelayanan. Kau bisa masuk di situ oleh karena kau melayani Tuhan. Bukan karena hebatnya kau. Bukan karena kau pintar. Banyak yang anak yang lebih pintar daripada kamu. Saya katakan itu. Saya ingatkan. Banyak anak yang lebih cerdas dibanding dengan kamu.
Tapi kenapa anak-anaknya cerdas, lebih cerdas dibanding kamu? Kamu yang terpilih di dalamnya. Kamu ada kelebihan. Kelebihanmu apa? Kau tunduk di hadapan Tuhan. Kau berlutut di hadapan Tuhan. Kau menangis. Rela kau ya direndahkan. Rela kau ditegaskan oleh orang tuamu dalam pelayanan. Makanya saya bilang, jangan main-main di dalam melayani Tuhan. Saya selalu katakan, upah orang yang melayani Tuhan, nggak dikasih duit plak, nggak dikasih materi plak, nggak dikasih. Apa yang dikasih? Apa yang kita butuhkan, itu yang dikasih. Amin. Saya bersyukur dengan jemaat tahun ini, menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Ada yang menerima anak, anugerah dari Tuhan, tanpa walaupun sakit, tetapi Tuhan selesai diberikan, kemudian berikan rumah, bukan cuma berikan anak, tapi Tuhan memberikan rumah. Itu luar biasa. Ada jemaah kita menangis kemarin kepada saya, gimana Pak Pendeta? Saya bilang sabar. Segala sesuatu itu adalah prosesnya Tuhan. Kalian harus sabar. Kita kadang-kadang harus korbankan satu demi mempertahankan tiga. Tapi bukan berarti mengorbankan dalam dosa ya. Kalau ini mengakibatkan harus hadir, lalu mengakibatkan mara bahaya dalam hidupmu, ya memang harus direlakan. Toh itu tidak membuat dosa. Hanya rasa sesaat. Saya katakan kepada jemaah kita, kalau tiba-tiba kau, karena namanya manusia, emosionalnya terhadap orang yang dikasihinya itu, sesaat bisa meledak, bisa meludat dan tidak sadarkan diri ada sesuatu, langsung main dipeluknya. Lalu ada orang-orang tiba-tiba tidak senang terhadap itu, ditarik ke belakang, dibuang, ditendang, terjadi mara bahaya. Belum lagi kalau misalnya naik penerbangan, ada prosedur. Waktu ibu dulu, ibu hamil 6 bulan. Ruben, 6 bulan di dalam kandungan. Ternyata di dalam pesawat, harus bikin surat pernyataan. Apapun yang terjadi, tanggung jawab sendiri, tidak ada tuntutan apapun. Itu kalau seandainya di bawah, ya, di di ruang tunggu, atau pas pada waktu masuk, diberikan tanda, saya batalkan dan kita nggak ketemu hari ini. Saya batalkan perjalanan ke Padang. Tapi kita nggak main Nah setelah turun, itu pramugari itu, ya, tepuk pundak saya, lalu kemudian bicara sama saya. Saya baru cerita ini, saya nggak ada cerita sama ibu. Dia bilang, Pak, pertama, selamat. Tadi waktu Bapak dengan Ibu duduk, ada gejala apa? Saya bilang, gejalanya sih nggak terlalu, tapi Ibu agak sedikit merasa ada gerak-gerak. Jadi mereka selalu pantau selama dalam penerbangan itu. Saya perhatikan ada dikasih teh panas, kasih minum, kasih air susu, sebentar-sebentar, beberapa 15 menit dipantau. Nah begitu kami turun, dia bilang, Pak, nanti begitu sampai, lebih baik Bapak pergi ke dokter langsung. Kami khawatir kalau kontraksi dari ibu. Dan saya anggap biasa-biasa aja. Saya bilang, iya terima kasih. Jadi saya katakan sama Ruben, memang sejak dari dalam kandungan kamu sudah mengalami yang namanya susah itu, nak. Kakak-kakak mengalami memang, tetapi tidak mulai dari dalam kandungan. Oh, mereka waktu kecil happy-happy ini anak-anak gitu. Makanya bukan dibedakan. Tapi perlindungan pertolongan Tuhan ya tepat pada waktunya, amin. Itu yang terjadi. Makanya kalau dia lebih tinggi dari yang lain, ya wajarlah
Karena dia udah mengalami kontraksi di atas pesawat, jadi ditarik badannya itu agak tinggi sedikit begitu ya. Jadi pengalaman hidup kita, anak yang di dalam kandungan itu juga akan terbawa. Makanya anak-anak ini, kenapa anak-anak ini pada pintar-pintar semua? Itu sebabnya saya sebagai gembala selalu saya tumpah tangan di perut mamanya. Supaya anugerah Tuhan melimpah bagi anak-anak kita. Yang saya ketahui tidak ada satupun anak jemaat yang lahir selama saya ada di sini tidak saya tumpah tangan. Di depan mamanya, di depan bapaknya, di dalam gereja. Itu beda. Tuhan Yesus katakan punya beban. Dia yang tahu bahwa ada beban ke depan. Tapi sekalipun ada beban, dia akan menyegarkan kita. Orang disebut pemenang, orang disebut hebat apabila dia sudah melewati semua beban-beban persoalan pergumulan. Itu disebut orang pemenang. Kalau belum pernah mengalami pergumulan, belum pernah mengalami tantangan, belum pernah menghadapi persoalan apapun, lalu dikatakan dia pemenang, tidak. Dia bukan pemenang. Dia biasa-biasa. Tapi kalau kita udah melewati segala sesuatu dan jadi pemenang, itu baru disebut pemenang. Bapak Penatua F. Lembu mengatakan kepada saya, tahun ini kami melimpah, Pak. Betul. Dengan segala macam tantangan pergumulan yang ada, dan di dalam jalan Tuhan, walaupun banyak yang menarik sana sini, banyak tarikat di sana sini, tetapi tetap teguh. Kenapa? Karena tahu kebenaran. Ya namanya juga manusia biasa. Anak-anak bilang, gimana Pak, Bapak ditarik ke sana sini? Ya namanya juga manusia biasa ditarik ke sana sini. Tapi lihat hatinya. Jangan lihat tarikan yang di sana sini itu. Lihat ujungnya. Oh, dan ujungnya gimana? Dalam kebenaran. Amin. Sehingga itu disebut sebagai pemenang. Orang yang hebat, yang kuat adalah orang yang bisa melewati badai. Bukan orang yang semua lancar. Semua apapun yang dia lakukan semua lancar. Orang yang hebat adalah bisa melewati badai. Saya bilang sama Bapak Yoni Fati tadi malam, lewat kami, hati-hati dalam perjalanannya. Tuhan pasti akan menyertai. Kalau di jarak-jarak yang jauh, yang di hutan-hutan, coba ikuti mobil yang lain. Dan saya tahu pasti mereka juga udah tahu itu. Tapi saya katakan itu di dalam terang jalan Tuhan. Dan akhirnya bisa sampai. Itu. Pikul aku yang atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Jadi beban itu jangan dibawa ke persungutan, jangan dilemparkan, tapi pikulnya jangan pikul sendiri. Pikul bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, pikul bersama dengan Adonai Yesus Masya, pasti kita kuat. Dan kita akan lega. Karena ku itu halus dan bebanku itu ringan kalau bersama dengan Tuhan. Nah, lalu kemudian setelah itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam Revelation atau Wahyu pasal 3 ayat 20 kata, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dengan dan dia bersama dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulang dari gereja ini, dengarkanlah suara Tuhan. Pintu rumah kita harus tersedia terbuka untuk Tuhan masuk. Sekalipun sekarang ini saya melalui firman Tuhan, berita firman Tuhan, saya menyadari sebagai hamba Tuhan di tahun 2020 dan saya nggak tahu 2021, saya jarang kunjungi jemaat. Bahkan sama sekali mungkin 1-2 jemaat yang dikunjungi, tetapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa begitu? Bukan karena saya tidak punya iman, takut sama COVID-19 ini, bukan. Tapi menjaga. Saya tidak tahu saya sehat atau tidak.
Saya pergi ke dokter aja harus diperiksa kok. Tapi untuk menjaga, bukan saya takut, oh jangan-jangan nanti bukan juga menuduh jemaat, jangan-jangan ada jemaat yang kena, bukan. Tapi menjaga supaya jangan, karena ada jemaat yang flu, saya flu, itu rentan sekali dengan bahaya ini sekarang ini. Dan memang itu ada waktunya kita menjauh dari itu semua. Jadi oleh karena itu saya harap jemaat mohon dimaklumi. Memang harus kita lakukan. Nah, Matius 22 ayat 4 dikatakan, ia menyuruh lagi hamba-hamba yang lain, seraya berkata, katakanlah kepada mereka yang diundang, lihatlah aku telah menyediakan hidanganku, lembu-lembu, jantan dan tambun-tambun milikku, yang telah disembelih dan semuanya telah tersedia. Datanglah ke pesta pernikahan itu. Jadi Tuhan itu mengundang kita ke dalam pesta pernikahan anak domba. Siapa yang menikah? Kita ini orang percaya itu adalah mempelai wanita, tapi Yesus adalah mempelai wanita, pria. Ketika kita bertemu dengan dia, itu yang disebut dengan pesta pernikahan anak domba. Dan di dalam itu dia memberi kepada kita mahkota kebenaran. Yang ketiga, kenapa kita diundang ke dalam hadiratnya? Kenapa ada keru ayu? Kenapa ada karu panggilan untuk datang kepada kita? Karena ada akibat dari hukuman Tuhan. Ini hal yang ketiga ini. Ada akibat. Akibatnya apa? Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau datang, maka semua pedagang dilenyapkan. Dikatakan di ayat 9, juga pada hari itu aku akan menghukum setiap orang yang melompati ambang pintu dan orang-orang yang memenuhi rumah Tuhan mereka dengan kekejaman dan kecurangan. Maka pada hari itu akan tangisan dari gerbang ikan, firman Yahweh, suatu ratapan dari perkampungan lain dan suara reruntuhan yang dasar dan bukit-bukit. Kenapa? Sudah tidak ada lagi makanan. Sudah tidak ada hewan, sudah tidak ada burung-burung, sudah nggak ada ikan-ikan di laut. Tadi di ayat pertama dikatakan akan dilenyapkan. Pedagang nggak bisa berdagang lagi. Kenapa? Emas sudah tidak laku. Emas aja nggak laku, sekarang emas laku. Jadi uang, ada waktunya uang nanti tidak laku, emas juga tidak laku. Jadi jangan timbun-timbun emas. Kalau memang banyak sekarang nggak apa-apa, tapi begitu nanti laku, juallah emas itu. Kenapa? Karena kalau masuk di sorga nanti, emas itu pun tidak dibawa. Bahkan orang yang membawa emas ke sorga, itu juga nggak laku. Saya perhatikan, pada waktu saya belum jadi pendeta, waktu di kampung, setiap kali ada orang yang meninggal, selalu dilihat dua yang dilihat. Pertama dilihat jari, yang kedua dilihat giginya. Lalu saya bilang, kenapa ya? Kenapa gigi dibuka sampai ke dalam sama jarinya dibuka? Ternyata dilihat jari, jangan-jangan ada emas di jari, jangan-jangan ada, pokoknya ada barang di jarinya. Terus kemudian saya lihat, kenapa giginya dibuka? Karena di kampung, di Nias itu suka pakai gigi emas. Jadi giginya itu dilapis di sini emas. Pergi ini. Jadi orang-orang kalau dia ketawa, ada emas di giginya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada yang itu. Nah, itu ketika mau dikubur, itu dicungkil emas itu. Begitu juga dengan emas yang ada di jari ini diambil. Diambil untuk apa? Karena nanti kalau tidak dicungkil, kalau nggak dibuka emas yang ada di giginya, takut tanah tidak menerimanya. Katanya, walaupun dia orang baik-baik, sekalipun dia pendeta, pendeta pakai gigi emas, kalau khotbah, giginya daripada gigi palsu. Saya bilang kalau saya nanti meninggal dunia, gigi palsu saya diambil aja pakai. Siapa yang cocok? Siapa yang berani tapi ya. Tapi janganlah. Buang aja lebih baik. Kenapa begitu? Dia bilang, mereka bilang, takut nanti. Bahkan petinya dilihat, jangan-jangan ada barang yang apa, takut nanti sudah digali tanah, tapi tanah semakin digali semakin kecil. Semakin digali semakin kecil. Saya bilang, kok bisa ya? Itulah kepercayaan. Maksudnya apa?
sebetulnya adalah, ya, filosofi di belakang ini, manusia waktu lahir tidak membawa apapun. Begitu juga dia pulang, dia nggak membawa apapun. Makanya ada lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Pelita, saya sudah jelaskan bahwa Yesus adalah dia adalah pelita, dia terang. Dia akan datang sebagai jaksa, dia datang sebagai hakim. Dan itu ada di dalam kitab Jefanya. Ada penderitaan yang berat. Dan penderitaan yang berat itu karena sudah tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Mau makan apa, tidak ada. Bahkan zaman itu nanti, manusia menjadi serigala bagi samanya. Artinya apa? Manusia akan memakan manusia. Bahkan ada nanti ayah makan anaknya, anak makan ayahnya. Dan itu sudah terjadi. Ayat 18, pada hari kemurkaan Yahweh, baik perak maupun emas, mereka tidak akan mampu melepaskan mereka. Dan seluruh bumi akan dilalap habis oleh api cemburunya, karena pemusnahan dasar yang sungguh-sungguh dicemaskan akan dia lakukan terhadap seluruh penduduk bumi. Bapak Ibu, kalau kita udah di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, kita nggak usah takut. Kenapa? Orang yang diundang dan datang kepada dia akan dilindungi dan akan dibetengi. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.